semuanya, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Gimana kabar kalian? Semoga semuanya baik-baik saja dan selalu bahagia. Kita ketemu lagi di Prakarya bareng Bu Lida. Kali ini yang akan kita bahas adalah kerajinan tekstil bagian pertama. Yang akan dibahas dalam video ini yaitu pertama, fungsi dan prinsip kerajinan tekstil. Yang kedua, jenis dan karakteristik kerajinan tekstil. Kalau yang ketiga, proses produksi kerajinan tekstil. Kalau gitu, kita langsung masuk ke pembahasannya ya teman-teman. Teman-teman, kepedulian dan kepekaan terhadap budaya Indonesia perlu kita jaga. Karena kelestarian budaya Indonesia ke depannya tantangannya cukup berat. Budaya yang telah mengakar di Indonesia lama-kelamaan akan pudar jika tidak diimbangi dengan pemahaman dan rasa cinta terhadap tanah air. Oleh sebab itu, sangat dibutuhkan usaha dan kreativitas kita untuk memperbaiki kondisi tersebut menjadi lebih baik. Teman-teman tahu nggak? Kerajinan merupakan bagian dari seni rupa terapan yang diartikan sebagai proses produksi yang melibatkan keterampilan manual dalam membuat benda-benda kebutuhan hidup yang dirancang untuk tujuan fungsional atau kegunaan, serta memiliki nilai keindahan. Produk kerajinan tentunya dibuat untuk berbagai tujuan. Berikut ini berbagai tujuan dari kerajinan tekstil. Yang pertama, fungsi penghias. Maksudnya adalah kerajinan yang dibuat semata-mata sebagai hiasan pada suatu benda atau sebagai pajangan suatu ruang dan tidak memiliki makna tertentu selain menghias. Contohnya, hiasan dinding. Kalau yang kedua, fungsi benda pakai. Teman-teman, ini maksudnya adalah kerajinan yang dibuat berdasarkan tujuan untuk digunakan sebagai kebutuhan sehari-hari. Contohnya, busana, tas, dan aksesoris. Kalau yang ketiga, fungsi kelengkapan ritual. Maksudnya, kerajinan yang mengandung simbol-simbol tertentu dan berfungsi sebagai benda magis yang berkaitan dengan kepercayaan dan spiritual. Contohnya, ulos, karena kain tenun ulos dikenakan saat upacara pernikahan, pemakaman, dan pesta adat lainnya. Yang keempat, fungsi simbolik, yang maksudnya kerajinan tekstil tradisional selain sebagai hiasan, juga berfungsi melambangkan hal tertentu yang berhubungan dengan nilai spiritual. Contohnya tapestri, tenun, dan batik yang dibuat dengan motif simbiolik. Dan perlu dipahami ya teman-teman, kerajinan tekstil yang bertujuan sebagai fungsi hias dan fungsi pakai sama-sama memiliki nilai ekonomis dan dapat menambah nilai jual suatu produk. Sebagai gambarannya seperti ini ya teman-teman, ini adalah sapu tangan yang dominasi fungsi pakai. Jika ditambahkan unsur ornamen, tetap masih dapat digunakan sebagai lap wajah dan sebagainya. Tetapi, jika ditambahkan dengan unsur estetik seperti ini, pasti akan digunakan sebagai hiasan. Apalagi kalau ditambahkan dengan sulaman wajahnya yang ini, pasti bakal buat hiasan dinding ya teman-teman. Adapun prinsip-prinsip kerajinan fungsi hias dan fungsi pakai adalah sebagai berikut. Yang pertama, keunikan bahan kerajinan. Ini maksudnya bahan dasar yang digunakan untuk membuat kerajinan dapat berasal dari manapun, dari bahan alam, bahan buatan, maupun limbah yang nantinya ditambah sentuhan kreativitas pengrajin dan teknik yang disesuaikan dengan karakteristik bahan dasar yang digunakan. Kalau yang kedua, keterampilan tangan. Yang ketiga, unsur estetik. Teman-teman, nilai estetik dalam karya kerajinan fungsi hias dan fungsi pakai dilihat dari aspek bentuk, warna ragam hias, dan komposisi. Yang keempat, unsur hiasan atau ornamen. Unsur hiasan, ornamen adalah unsur dekorasi yang dibuat dengan berbagai cara, diantaranya dilukis, diukir, dan dicetak. Teman-teman, selanjutnya kita bahas tentang
jenis dan karakteristik kerajinan tekstil. Teman-teman, jenis rancangan sebuah kerajinan tekstil dapat diwujudkan dalam kesatuan bahan dan teknik. Sebelum menentukan sebuah kerajinan, kita harus mengetahui jenis dan karakteristik dari kerajinan tekstil. Selain itu, suatu produk kerajinan tekstil yang baik itu memerlukan perencanaan, yaitu perpaduan yang sesuai antara bahan yang digunakan, fungsi, jenis benda yang dibuat, serta kerumitannya. Memiliki perpaduan yang seimbang, bahkan berlawanan yang menghasilkan nilai estetis pada benda tersebut. Nah, teman-teman, terdapat 2 teknik dalam pembuatan kerajinan tekstil, yaitu yang pertama struktural teknik dan yang kedua adalah dekoratif teknik. Maksud dari struktural teknik yaitu susunan dari garis, bentuk, warna, dan tekstur dari suatu kerajinan tekstil yang dibentuk dari bahan yang dijalin sesuai teknik pembuatannya. Contohnya, tas yang menggunakan teknik rajut. Sedangkan dekoratif teknik adalah, ini disebut juga dengan garnitur, yaitu sentuhan atau perlakuan yang diberikan pada permukaan busana yang memberikan efek visual dan memperindah penampilan. Misalnya, tas kain katun yang dijahit lalu diberi hiasan dengan sulam pita. Secara garis besarnya bisa dikatakan kalau struktural teknik itu karakteristiknya cenderung klasik, unik, rumit, dan detail. Sedangkan kalau dekoratif teknik itu memiliki kecenderungan hanya menghias permukaan benda, yang artinya dekoratif teknik memiliki unsur untuk memperindah suatu benda. Yuk teman-teman, kita lanjutkan ke pembahasan proses produksi kerajinan. Teman-teman, kerajinan tekstil sebagai fungsi hias dibuat dengan tujuan yaitu 1. Untuk memenuhi kebutuhan. Kalau yang kedua, kerajinan tekstil hasil pengembangan. Oh iya teman-teman, karena pembahasan kali ini berkaitan dengan proses produksi kerajinan, kita langsung saja membahas pada beberapa contoh kerajinan dan proses produksinya ya. Yang pertama, tapestry. Tapestry ini merupakan teknik membuat karya tekstil dengan cara menenun benang-benang. Bahan-bahan yang digunakan untuk pembuatan hiasan tapestry adalah pertama, benang tipis untuk lungsi. Maksudnya benang yang memanjang ke arah panjang kain. Yang kedua, benang tebal untuk pakan. Ini maksudnya benang yang melintang ke arah lebar kain. Alat yang digunakan yaitu berupa kayu spanram yang diberi paku untuk benang lungsi. Kemudian prosesnya meliputi pembuatan lungsi pada pemindangan tenun, selanjutnya memasukkan benang pakan pada lungsi, dan mengganti warna pakan sesuai motif yang diinginkan. Kerajinan yang kedua yaitu batik. Teman-teman, kalian pasti tahu batik kan? Batik Indonesia memiliki ragam hias yang beraneka rupa, yang merupakan perwujudan dan ekspresi keadaan diri dan lingkungan penciptanya. Batik sendiri dibagi menjadi 2, yaitu batik pedalaman atau klasik, dan yang kedua batik pesisir. Batik pedalaman atau klasik ini merupakan pengkategorian batik yang berkembang di masa lalu. Ragam hiasnya bernuansa kontemplatif, tertib, simetris, bertata warna terbatas seperti hitam, biru tua, dan soga atau disebut juga dengan coklat. Kalau batik pesisir ini adalah batik yang berkembang di masyarakat yang tinggal di luar benteng keraton sebagai akibat dari pengaruh budaya daerah di luar Pulau Jawa dan pengaruh budaya asing seperti Cina dan India, termasuk agama Hindu dan Buddha. Ragam hiasnya cenderung bebas, spontan, dan kasar. Dan warna yang digunakan bersifat dinamis seperti merah, biru, hijau, dan lain-lain. Bahan produksi batik berupa kain putih, malam atau lilin, kemudian cat pewarna batik, sedangkan alat produksinya berupa canting dan kompor. Kalau proses pembuatannya, dalam proses pembuatan batik ini dikenal ada 3 teknik, yaitu teknik cap, teknik tulis, dan teknik campuran antara cap dan tulis.
Teman-teman, selain tapestri dan batik, masih ada sulam dan jahit aplikasi. Kalau sulam, beberapa sulam yang berkembang kini adalah sulam kepala peniti, sulam bayang, sulam renda bangku, dan sulam pita. Sedangkan jahit aplikasi ini merupakan bagian dari teknik menjahit, yaitu teknik menghias permukaan kain dengan menempelkan guntingan kain pada kain yang berbeda warna dengan dasar kainnya. Selanjutnya diselesaikan dengan jahit tangan teknik sulam yang menggunakan tusuk hias veston. Adapun jenis-jenis jahit aplikasi terdiri dari yang pertama, jahit aplikasi standar atau onlay, kemudian jahit aplikasi pada potong sisip disebut juga dengan inlay. Kemudian ada jahit aplikasi pada potong motif. Yang keempat, jahit aplikasi pada lipat potong. Dan yang kelima, jahit aplikasi pengisian. Baiklah teman-teman, itulah tadi pembahasan tentang kerajinan tekstil bagian pertama. Mari kita rangkum kembali apa saja yang telah kita pelajari. Yang pertama, tujuan dari kerajinan tekstil adalah sebagai fungsi penghias, fungsi benda pakai, fungsi kelengkapan ritual, dan fungsi simbolik. Kalau yang kedua, prinsip-prinsip kerajinan fungsi hias dan fungsi pakai adalah keunikan bahan kerajinan, keterampilan tangan, unsur estetik, dan unsur hiasan atau ornamen. Kalau yang ketiga, teknik dalam pembuatan kerajinan tekstil ada dua, yaitu structural teknik dan dekoratif teknik. Kalau yang terakhir, yang keempat, proses produksi kerajinan menyesuaikan dengan bahan dan teknik yang akan digunakan. Misalnya tapestri dan batik memiliki proses produksi yang jelas berbeda. Teman-teman, akhirnya selesai sudah rangkaian pembahasan materi kerajinan tekstil bagian pertama ini. Semoga ini bermanfaat buat kalian dan semoga teman-teman dan keluarga selalu sehat dan diberikan rezeki yang barokah. Terima kasih sudah menyimak video ini. Kita ketemu lagi di video selanjutnya. Mohon maaf atas kekurangan. Saya akhiri. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bye-bye. 갑자기 내게 나타나준 너 난 아무 말도 할 수가 없었지